kepada Bang Once, Mas Once lebih senang disebut musisi atau anggota dewan? Kan gitu. Ini sangat deep sekali, dalam sekali. Kenapa pertanyaan itu timbul? Kalau musisi mau ngomong apa saja bebas, itu diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita anggota dewan, kita harus menyesuaikan dengan faksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya adik-adik ya? Bapak Ibu masih semangat. Terima kasih saya undang di sini bersama teman-teman kita yang hebat-hebat ini. Saya sebenarnya juga bareng Mas Sastro ini menjadi bagian dari penyelenggara juga sedikit banyak. Untuk menjawab pertanyaan tadi itu, apakah saya lebih suka disebut musisi atau anggota dewan ya? Saya kira agak sulit jawabnya, tapi pada dasarnya saya merasa bahwa saya ini adalah musisi penyanyi ya, yang mendapat kesempatan untuk duduk menjadi anggota dewan. Ini saya nggak merasa masalah untuk disebut musisi atau penyanyi yang sedang menjadi anggota dewan. Kurang lebih begitu. Ya, bagi saya begini teman-teman, ini kesempatan yang mudah didapat, tapi juga bukan sesuatu yang cuma saya banggakan begitu saja ya. Ini bukan persoalan kebanggaan begitu. Kesempatan yang ada paling tidak dalam 5 tahun, jika diberikan kesempatan kan seperti ini 5 tahun, saya harus manfaatkan sebaik-baiknya. Tentu sebagai musisi ini jadi kesempatan untuk saya menjadi wakil dari teman-teman musisi. Kedua juga wakil jadi teman-teman seniman di luar musik, seniman film, seniman patung, seniman sastra dan sebagainya. Apalagi saat ini saya juga duduk di Komisi 10 yang mana berhubungan dengan kebudayaan dan juga pendidikan. Nah, ini memberikan saya kesempatan untuk memajukan kehidupan para budayawan, seniman, dan tentu teman-teman dekat yang bergerak di bidang musik. Saya juga punya kesempatan untuk menjadi pengusul daripada RUU Hak Cipta agar kita ini nggak berantem terus. Tadi persoalan apakah itu setiap toko atau setiap tempat itu harus membayar royalti ketika mempergunakan musik atau lagu. Nah, itu semua dibahas dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan saya berusaha bersama teman-teman tentunya supaya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, di mana saya menjadi salah satu pengusul, bisa menjadi jalan tengah untuk banyak orang, baik itu pencipta, baik itu penyanyi, performer, pelaku pertunjukan, dan juga pemilik master, untuk mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang adil, apa yang pantas, dan sistemnya harus transparan. Jadi banyak kesempatan yang saya dapatkan teman-teman menjadi anggota DPR untuk memperjuangkan kesenian kita agar tadi itu kesempatan untuk keseni itu berekspresi tentu dilindungi oleh negara. Misalnya Mas Bim Bim dan bandnya mau berekspresi mengkritik, negara tidak kemudian menyikapi dengan cara yang represif dan sebagainya. Kita harus melindungi itu supaya budaya kritik yang sehat itu tetap terlindungi, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Nah, budaya ini kan sebetulnya buat saya sebagai anggota DPR, semakin dalam saya pelajari, sebetulnya memang harus kita perjuangkan, sebab kita dipersatukan oleh budaya kita yang sudah ada sejak zaman dulu. Dan kesenian juga sebetulnya harus diperjuangkan, karena kesenian ini memang menjadi alat untuk kita mentransfer perasaan-perasaan gitu loh. Ya. Kalau informasi itu kan ngobrol dapat informasi ya. Ngobrol itu dapat informasi. Tapi kesenian, di mana saya ini senang sekali untuk memperjuangkan supaya kesenian mendapat tempat yang khusus. Kalau ngomong tentang peningkatan pendidikan, teknologi dan komputer, kesenian juga harus masuk situ. Sama seperti di negara-negara maju, biasa mereka nggak terlalu membedakan antara
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mereka tahu persis seni itu sangat berarti. Dan seni ini seperti saya katakan tadi, ini kan persoalan bagaimana masyarakat kita, anggota masyarakat kita mentransfer perasaan-perasaan mereka. Kalau informasi ngobrol aja, tulis. Tapi mentransfer perasaan itu bisa dari banyak cara. Dan itu terpelihara dari zaman dulu. Kalau mau pelajari perasaan orang Bali, perasaan orang Jawa, perasaan orang Ambon, perasaan macam-macam daerah, kita pelajari seninya. Itu sehingga kita lebih mengenal apa sih yang menggerakkan kita, karena perasaan manusia itu menjadi titik tolak pergerakan manusia. Baru dia memakai rasio dan logikanya. Kita semua bergerak dengan perasaan. Karena itu saya merasa beruntung menjadi anggota DPR dan mendapat kesempatan. Nggak punya cita-cita terlalu jauh bagaimana. Paling tidak dalam kesempatan yang ada, saya harus memperjuangkan budayaan, kesenian, dan tentu saja banyak hal lain yang di luar itu, pendidikan, kemudian yang masuk dalam cakupan kami juga olahraga, pemuda, dan juga riset. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa sambung lagi. Terima kasih.